Raden Sigit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Raden. Saya mau tanya, apakah kita boleh berziarah kubur lalu membacakan surat Yasin di pinggir kubur itu? Buka nama kitabnya Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia R-O-H. Kitab Roh. Di situ ditulis oleh murid Imam Ibnu Taimiyah, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kitab ini tidak diragukan lagi sebagai ensiklopedia terlengkap dalam bidang alam barzakh, alam kubur. Di situ disebutkan tentang riwayat Imam Ahmad menyetujui orang yang membaca Al-Quran di samping kubur. Awalnya Imam Ahmad melarang, lalu kemudian orang itu berdalil bahwa Abdullah anak Umar bin Khattab pernah berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakanlah ujung Al-Baqarah pada bagian kepala. Awal Al-Baqarah pada bagian kepala, ujung Al-Baqarah pada bagian kaki. Oleh sebab itu maka ini diantara dalil membacaan Al-Quran di samping kubur. Lalu kemudian ketika Nabi SAW menancapkan pelepah korma, ini berdalil dengan ini Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Pelepah korma yang ditancapkan ke kubur bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Maka membacakan Quran untuk orang yang meninggal dunia, bacaannya sampai baik dari rumah maupun di samping kubur. Allahu a'lam. Dari IG Pasek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya, apa boleh seorang mu'alaf tapi belum khitan, belum punya duit? Ya Allah, kemana pergi orang Islam sampai ada saudara kita belum berkhitan karena belum tak ada duit. Tapi dia pergi ke masjid dan dia melaksanakan sholat. Apakah batal? Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Maka kulit yang menutupi kulit itu namanya kulfah. Kulit itu mesti dipotong, dibuang karena ada najis di balik. Sebelum engkau sholat, engkau cuci basuh bersih, engkau berwudu, habis itu engkau sholat. Mungkin ada air kencing yang menetes atau ada najis, bersih, habis itu engkau sholat. Kalau bersentuhan dia dengan orang yang lain, apakah batal wudu orang? Dia yang belum sunat ini bersentuhan dengan sesama laki-laki, tidak batal. Wudu orang itu tidak batal karena dia bukan najis. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekimu, Allah murahkan sehingga dapat berkhitan. Wallahu a'lam bishawab. IG Melvin Mi, pakai headset pas puasa bikin batal puasa enggak Pak Ustadz? Headset masuk dalam, batal enggak puasa? Ini sama ketika kita kecil-kecil dulu, saya kecil dulu, ngupil batal puasa. Karena yang menjadi dalilnya adalah idghalu syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Hidung ini kan rongga. Mandi kolam renang, katanya jangan kentut, nanti kalau kentut batal. Karena ketika dia kentut, angin keluar, masuk air ke dalam, batal. Begitu juga sekarang, memasukkan headset ke lubang telinga, apakah batal? Maka makna idghalu syai' fil jauf artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan lewat lebih ke lambung, itu yang batal. Bukan memasukkan tangan ke hidung, bukan mengorek telinga, bukan memasukkan headset ke dalam lalu batal puasa. Tidak, tak batal puasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah takdir bisa dirubah? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jika ada takdir seperti apa yang bisa dirubah itu? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan kepada seorang hamba. Orang itulah yang merubah nikmat itu dengan perbuatan mereka. Sebenarnya Allah sudah mau kasih engkau 1 ekor kambing hari ini, tapi karena perbuatan maksiat dosamu, kambingmu yang ada malah mati. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah sudah berikan nikmat, ini aku kasih engkau 1 nikmat nih. Hatta yughayyiru bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat itu menjadi hilang, tak jadi ku kasih, kata Allah. Nikmat apa itu? Nikmat. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah. Oleh sebab itu urus urusan engkau, biarkan Allah mengurus urusan. Urusan kita apa?
Sami'na wa ata'na. Beribadah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Buat baik, jauhi dosa. Maka masalah-masalah hidup kita ini sebenarnya gara-gara kita banyak buat dosa. Taubat, 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 mujahadah. Habis mujahadah, khalwah uzlah. Habis itu takwa. Allah akan selesaikan masalah kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adakah wajar mengikuti arahan pemerintah supaya tidak sholat berjamaah? Mana ada pemerintah berani? Pemerintah Malaysia, Perdana Menteri, Prime Minister tidak berani melarang orang sholat Jumat dan sholat fardu. Lalu kenapa kenyataannya sekarang pemerintah melarang? Mufti mengeluarkan fatwa. Mufti wilayah persekutuan, mufti Selangor, mufti Perak, mufti seluruh mufti, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, mufti Al-Azhar. Kenapa mufti berani? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka ambil dari sunnah. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa wabah penyakit adalah sunnah Rasulullah SAW. Saya ulang sekali lagi. Meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat pada masa tersebarnya wabah penyakit taun pes adalah sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fiik wa fiikumul barakah. Barakallahu fiik, dia mendoakan saya, semoga engkau diberkahi Allah. Jawabannya, wa barakallahu fiikum wa fiikumul barakah. Kamu pun juga mendapat berkah yang sama. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyuruh kita pindah dari saf awal? Kita datang ke masjid, duduk di saf awal. Karena saf awal untuk orang penting. Apakah kita tetap di saf awal atau pindah ke belakang? Bukankah orang yang lebih datang duduk di depan? Syukran, afwan, jazakallahu khairan. Kalau dikatakan syukran, jawabannya afwan. Kalau dia katakan jazakallahu khairan katsira, semoga Allah memberikan balasan yang banyak, jawabannya wa iyyaka wa iyyakum, you too, kamu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke masjid, duduk saf pertama. Diusir sama petugas, mundur ke belakang, sini ada pejabat-pejabat. Maka dalam Islam, siapa yang datang duluan, dia saf pertama. Saya di Malaysia berapa kali tausiah, ada masjid besi di Putrajaya. Sampai di sana saya sholat, kemudian ditunjukkan oleh jamaah, ini tempat Tun Mahathir Muhammad sholat Jumat. Bukan di shop pertama, shop belakang dekat pintu. Dia tahu dia terlambat karena banyak tugas kerja negara, dia datang terlambat di shop belakang. Yang datang duluan shop depan. Kembali kepada ajaran Islam. Kalau mau cepat datang shop depan, lambat shop belakang. Kalau diusir orang, kalau kuat pertahankan, kalau tak kuat mundur. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara bersabar karena kita sering berkeluh kesah? Sabar artinya menahan. Sabar artinya menahan. Sabrun, sabar. Menahan, bahasa Arabnya menahan. Habsun nafsi anil jaza. Menahan diri dari keluh kesah. Itulah sabar. Yang ditahan itu ada 3. Menahan hati dari keluh kesah, menahan tangan, jangan mencakar-cakar pipi, memukul-mukul kepala, menahan lidah, jangan sampai sumpah serapah caci maki. 3 yang ditahan. Kau tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Meleleh air matamu, air mata tak bisa ditahan. Menangislah, tapi lidah bisa. Makanya niyahah haram.
Kenapa lah mesti suamiku yang mati? Kenapa bukan suami tetangga? Tak boleh. Tapi air mata menetes. Kata Nabi ketika Nabi lewat, ada perempuan menangis di situ. Abu Bakar, Umar marah. Jangan nangis, kata Umar. Kata Nabi, da'hunna ya Umar. Biarkan mereka menangis, wahai Umar. Yang tak boleh itu niyaha, meratap. Karena meratap itu lidah. Tahan hati, tahan tangan, tahan lidah. Air mata tak bisa kau tahan. Cuma menyumbat air mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada seorang sedang sholat, lalu ada orang lain jalan di depannya, bagaimana hukumnya? Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza alaihi. Seandainya orang di depan itu tahu bagaimana dosanya melewati orang sholat, lakana ayyaqifa arba'in khairan lahu. Dia tegak nunggu di situ 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Khairan lahu, lebih baik min ayyamurra baina yadayhi, daripada dia melewati orang sholat. Oleh sebab itu maka dianjurkan sholat itu pakai sutra. Ini tempat sujud kita, letakkan sutra. Kalau zaman dulu tombak, pedang, letakkan sutra. Letakkan sutra di depan, itu baru sholat. Allah Akbar. Antara kita dengan sutra ini tak boleh orang lewat. Jadi sutra ke sana boleh. Antara kita dan sutra. Kalau ada orang mau lewat, untuk menyelamatkan dia, jangan sampai dia berdosa. Kalau dia lewat juga kata Nabi, faqtulhu, bunuh dia kata Nabi. Mungkin kan hebatnya larangan untuk tidak melewati orang sholat. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau kita lagi jualan, ya, barang yang dijual itu kurang bagus, barang yang dijual tak bagus, dibilang bagus, wah ini bagus bu, barang impor hebat. Apakah puasa kita batal? Oh, yang jual sedang puasa pula. Dua salahnya. Yang pertama, menipu barang. Nabi SAW masuk ke dalam pasar, memasukkan tangannya ke dalam makanan. Kata Nabi, ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa ini yang di dalam ini basah, yang di luar kering? Itu korma, kalau basah dia berjamur, busuk. Di dalam basah, di luar kering. Kata Nabi, kenapa bisa begini? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Ini original loh, ini padahal KW. Nauzubillah. Yang kedua, dia sedang puasa. Man lam yada qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu-tipu, nih ngomong tipu, bohong, dusta, wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari pagi sampai petang dia tidak makan, tidak minum, kering, pecah bibirnya, tak ada gunanya, hilang pahalanya. Wallahu a'lam. IG Bang Jeki. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gu artinya gelap, ru artinya cahaya. Guru yang menerangi kegelapan. Masya Allah. Jika diperkenankan untuk dibaca, mohon beri saya nasihat untuk pertanyaan ini. Saya seorang remaja, memiliki ibu, dia sudah tidak didengar. Jika saya melawan, maka saya akan durhaka. Akan tetapi cakap dia dengar itu cakap laki orang. Bagaimana harus saya lakukan? Sedangkan sesuai ceramah Ustaz, anak tak akan bisa menggurui orang tuanya. Ibumu ini manusia. Ada orang yang di atas dia yang lebih tua. Kakaknya, abangnya, pamannya, omnya, ada yang lebih tua. Tokoh adat, tokoh masyarakat, ulama, tokoh spiritual, orang yang dia hormati. Ngomong ke mereka, mereka yang akan sampaikan ke dia, mereka yang akan manggil dia, menasihati dia. Nah, ini yang pertama lakukan. Yang kedua, doakan pada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati ibu. Sholat tahajud tengah malam, sujud terakhir minta dalam hati, jangan sebutkan mulut. Batal sholat kalau pakai bahasa Indonesia. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, bukakan pintu hati ibuku supaya doa silahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin. Mudah-mudahan engkau tetap menjadi anak yang berbakti. Ini bagian dari ujian keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa ada sebagian orang mengatakan risau, kenapa masjid ditutup, kenapa mal tidak?
Kenapa masjid ditutup? Kenapa airport tidak? Kenapa masjid ditutup? Kenapa bioskop tidak? Itu tidak serta-merta lalu kita berkata, kalau begitu masjid jangan ditutup. Jadi yang tepat itu bukan begitu. Tidak berkerumun di masjid, juga tidak berkerumun di mall. Jangan sampai ketika orang ditanya, kamu tidak sholat Jumat? Saya takut nanti tersebar virus. Dia tidak sholat Jumat, dia tidak sholat berjamaah, tapi ke mall. Tapi orang asing yang tidak steril dibiarkan masuk. Nah, ini tidak benar. Oleh sebab itu kita saling menjaga. Saya percaya kepada Majelis Ulama Indonesia dan khusus Mesir, karena saya alumni Al-Azhar, ikut Hay'atu Kibar Ulama Al-Azhar. Saya sebagai orang yang awam, tidak berilmu, ikut ulama-ulama guru-guru kami di Azhar yang sudah mengeluarkan keputusan pada tanggal 15 Maret 2020 tentang gugurnya sholat Jumat dan sholat fardu. Perlu kita pahami bahwa korban akibat virus corona di Mesir jauh di bawah Indonesia. Coba lihat pengumuman, paling tinggi di atas Cina, setelah itu Italia, setelah itu Iran, kita Mesir jauh di bawah. Oleh sebab itu Mesir saja langkahnya begitu, apalagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya suka sama akhwat, tapi saya tidak mau pacaran, tapi belum siap menikah. Kalau tidak saya nikahi sekarang, takut nanti dia diambil ikhwan lain. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kamu sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, maka itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, kalau kamu belum mampu, fa alaihi bisawm. Makanya sebelum akad ada namanya khitbah. Khitbah dia diikat dulu, datang ke walinya, Pak, saya mau nikah dengan anak bapak, tapi saya sekarang belum mampu. Saya takut nanti dia diambil ikhwan yang lain. Jadi saya akan datang menikahi dia kira-kira 6 bulan lagi. Kalau bapaknya setuju, selama 6 bulan itu berusaha. Boleh jadi di saat ini itulah perempuan yang paling cantik di matamu. Tapi 6 bulan akan datang boleh jadi ada yang lebih cantik lagi. Oleh sebab itu, hidup ini ada masalah yang kita tahu solusinya, ada masalah yang kita tidak tahu solusinya. Kalau kita tahu solusinya, kita pikirkan sekali, setelah itu serahkan pada Allah. Yang tak tahu solusinya, tak usah dipikirkan, karena kita tak tahu solusinya. Jadi kalau terlalu banyak berpikir, itu hanya menyiksa diri. Kita hanya disuruh berusaha, berikhtiar, setelah itu tawakal Allah. Ikuti tuntunan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang masih belum merestui anaknya untuk menikah? Karena alasan orang tua masih punya banyak hutang, sedangkan kita sudah tidak bisa menunggu. Anak melapor ke orang tua dia mau menikah, kata orang tuanya saya masih banyak hutang. Dia lupa bahwa menikahkan anaknya juga hutang. Dia masih terjerat hutang. Hutang itu ada jatuh temponya. Anakmu juga sudah jatuh tempo, dia mesti dibayarkan juga hutang, menikahkan dia. Ayyu'allamahul kitaba idza aqala. Kewajiban seorang ayah, orang tua, mengajarkan anaknya kitab, pendidikan kalau sudah akil balik. Wa ayyuzawwijahu idza balagha. Menikahkannya kalau sudah sampai masanya. Jadi menikahkan anak juga hutang. Wahai ayah, wahai ibu, perhatikan itu. Jangan ditunda yang ini. Yang membuat orang menunda pernikahan anaknya adalah sebab pesta yang terlalu mahal, high class. Padahal menikah itu sangat murah. Cukup rukun syarat, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri walaupun memotong seekor kambing.
Seekor kambing itu di Arab artinya yang datang itu 10 orang, karena satu kambing itu yang makan 10 orang. Artinya kenduri supaya jangan sampai jadi fitnah, cukup. Bukan yang wah lalu setelah itu dililit hutang karena ikut tradisi. Oleh sebab itu solusinya kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, apakah mimpi dapat dipercaya? Mimpi 3. Pertama, ilham, dikirim oleh Allah melalui malaikat. Yang kedua, waswasatus syayatin, bisikan setan. Makanya sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Qul huwallahu wa falaq wa binnas, al-Fatihah, tiup ke tapak tangan, hembus, sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Miring ke arah kanan. Ikuti sunnah-sunnah. Berwuduk dulu bagus. Apalagi sholat sunat witir sebelum tidur. Baik. Supaya jangan diganggu setan. Ada lagi mimpi yang ketiga, adghasu ahlam. Bunga-bunga tidur. Proses berpikir siang tidak selesai, terbawa berlanjut di tengah malam. Bagaimana membedakan mimpi itu datangnya dari Allah atau dari setan? Mimpi yang menakutkan, mimpi tidak baik, maka ketika itu langsung baca ta'awuz, bertiup ke sebelah kiri dengan sedikit air ludah. A'udzubikalimatillahi tammati, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lam, ke arah sebelah kiri. Kalau mimpinya baik, mimpi ke Makkah, mimpi berjumpa ulama, mimpi melihat taman yang indah. Ada kitab khusus tentang takwil mimpi ditulis oleh Imam Ibnu Sirin, namanya Tafsir Ahlam, takwil mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menjamak salat tanpa uzur syar'i? Satu hadis Abdullah ibnu Abbas, Nabi pernah menjamak, bukan qasar, jamak saja di Madinah, tidak safar. Tapi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk kita dikit-dikit menjamak. Nanti orang semuanya menjamak, sedikit menjamak. Oleh sebab itu ada syaratnya. Kalau dia jamak qasar, maka mesti 89 km. Oleh sebab itu maka jamak tanpa qasar, zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Dijamak takdim asar ke zuhur sebab yang memang tidak bisa terelakkan. Contohnya dokter mau operasi. Dokter mau operasi jam 12. Jam 12 di Sumatera belum masuk zuhur. Selesai operasi jam 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jam operasi. Maka sholat zuhurnya dijamak dengan asar. Tetap 4-4, jamak takhir. Karena tak terelakkan lagi. Atau orang yang sakit, kemudian dia kemoterapi. Kemo itu 5 jam, jarum. Tidak boleh bergeser. Kalau bergeser 5 jam. Nah, itu bisa jamak. Tapi kalau hanya sekedar macet dikit, nanti kita khawatirnya mempermudah-mudah. Ibadah ini mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Tanya ulama, jangan mikir sendiri, lalu diamalkan sendiri, padahal kita tidak mengerti. Wallahu a'lam bishawab.